Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gripai dari kelas 11 IPA 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Yang saya akan jelaskan kali ini ada 4, yaitu apa sistem peredaran darah, kedua organ peredaran darah, ketiga peredaran darah besar, dan yang keempat peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibagi 2. Yang pertama, peredaran darah tertutup atau darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Yang kedua, peredaran darah ganda atau darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Kedua, organ peredaran darah. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga bilik kanan, yang keempat bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Ini adalah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini adalah panjang seluruh pembuluh darah manusia. Panjang dari seluruh pembuluh darah manusia dari satu tubuh ke ujung yang lain dapat mencapai 160.000 km. Fungsi organ peredaran darah. 1. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih, darah kaya oksigen dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan memompa darah kotor dari kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh.
Vena pulmonalis membawa darah dari yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh kembali ke jantung. Ini adalah urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kandung oksigen, membawa darah ke seluruh tubuh melewati aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, kemudian ke seluruh tubuh, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Dan sampai kepada serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Ini adalah urutan peredaran darah kecil pada manusia. Yang pertama, dari bilik kanan menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis, kemudian melewati paru-paru, kemudian melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Itulah penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.